Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, saya sudah menggunakan iPhone 8 ya. Ini cukup lama, kurang lebih mau 2 mingguan. Dan ternyata saya baru menemukan permasalahannya itu kemarin. Jadi di awal itu saya pakai selama 2 minggu itu tidak ada masalah, baik baterai, performa maupun dari segi hardware ya, kamera dan lain-lain. Jadi ini semuanya dalam kondisi yang sangat prima lah. Saya buat main game juga nggak ada masalah, performanya selalu oke dan tidak ada keluhan. Nah, baru kemarin nih setelah saya syuting di bawah ya, di Semarang kota, pas saya cek itu awalnya di pukul 10 pagi baterainya itu masih 65%an. Nah kemudian jam 11 siang setelah selesai syuting itu kan saya nggak pakai HP ya pas syuting, setelah dicek ternyata baterainya tinggal 7%. Nah saya melihat ada keanehan di situ. Ini kalau teman-teman lihat grafiknya ya, ada beberapa grafik yang langsung turun drastis, ini dari 100 ke 60, kemudian di merah ini dia langsung mati. Nah ini terjadi tiba-tiba di hari itu, di tanggal 26 ya, 26 atau 27 kemarin November 2021. Nah setelah saya cek muncul tuh notifikasi. Jadi di peringatan kemampuan kinerja puncak di sini dia bilang, saya sudah screenshot ya, bahwa ada permasalahan intinya ya di situ. Sebentar, screenshot mana? Kok nggak ada? Nah ini. Nah ini tulisannya iPhone ini telah dimatikan tiba-tiba karena baterai tidak dapat menghantarkan daya puncak yang diperlukan. Padahal kapasitas maksimum atau yang biasa kita sebut baterai health atau BH atau health baterai atau HB itu masih cukup tinggi, di sini masih 91%. Tapi kenapa tiba-tiba notif ini muncul? Dan saya cek di Trio Tools ya, awalnya ketika saya menerima nih, baru pertama kali beli waktu itu skornya 100% dan hijau semua, tidak ada tanda tanya pun tanda kuning. Nah kemarin setelah saya mengalami hal ini, saya cek baterai health-nya turun dari 97 ke 91%, dan untuk skor Trio Tools-nya juga turun ya, jadi 98% yang awalnya 100%. Lalu saya punya kesimpulan juga, berarti kalau sekarang beli iPhone tuh baterai health memang bukan segalanya. Itu benar, pernyataan itu kan sering disampaikan di beberapa forum ya, di grup Facebook juga. Gak usah perhatikan baterai health, yang penting kalau misalnya ada beberapa gangguan di iPhone kalian, itu langsung ganti baterai aja. Itu indikasi atau usaha pertama yang dilakukan. Biasanya kalau memang dari baterai, meskipun baterai health-nya ini masih cukup tinggi, nanti kalau ganti biasanya langsung normal kembali. Nah hari ini saya menggantinya karena kebetulan ini masih garansi ya, garansinya 1 bulan, jadi saya hanya membayar setengahnya dari harga normal baterai ini. Baterainya mereka bilang sih ori, cuman ya semoga aja ori ya. Jadi ini baterai bawaannya. Untuk fisiknya ya udah kayak gini, karena tadi melekat banget ya, ini melekat ke bodi. Kelihatannya sih memang masih ori karena lemnya atau adhesifnya ini masih sangat nempel. Atau nggak tahu nih teman-teman bisa kasih share pengalamannya, apakah ini baterai orinya atau enggak, karena memang iPhone second ya kita tahu lah ya, nggak selalu berharap ori semua atau bagaimana, yang penting normal dipakai. Jadi ini harganya saya bayar setengah aja di Luxury Phone Semarang ya, 150.000, dan sekarang sudah normal. Saya sudah coba ini dari tadi, saya ngecas 1 kali untuk memastikan bahwa pengecasannya tidak bermasalah. Karena untuk baterai ini nih yang sebelumnya, ketika 7% saya colokan ke charger itu langsung naik ke 100%, dan ketika charger dicabut itu iPhone-nya langsung mati. Nah itu permasalahan yang sangat mengganggu. Awalnya saya kira ada permasalahan di software. Nah saya coba untuk reset ulang atau reset ke pengaturan pabrik, permasalahan tersebut tidak terpecahkan. Nah, tadi setelah dicek di service centernya Luxury sana di Semarang, di daerah Tembalang ya, kalau teman-teman yang tinggal di Semarang mungkin belum tahu, setelah dicek ternyata memang baterainya sudah kurang baik kondisinya. Dan untuk saat ini, untuk main game, untuk sosial media dan lain-lain sudah sangat normal, jadi tidak ada masalah. Oh ya, ini softcase-nya saya nemu nih, harganya murah banget. Kalau mau linknya ada di deskripsi ya, tinggal cek aja. Dan bagaimana pengalaman saya menggunakan iPhone ini sejauh ini ya, ini sangat membackup pekerjaan, karena kemarin ada
pekerjaan yang cukup tinggi ya mobilitasnya, ini seharian mampu loh bisa backup dari pagi sampai sore selalu gitu. Jadi kalau cuma buat chat ternyata nggak perlu ngecas 2 kali ya dalam satu hari itu, dalam 12 jam di siang harinya tidak perlu ngecas sampai 2-3 kali, ternyata ini masih bertahan. Jadi selama 2 minggu sebelumnya ini saya selalu pakai baterai yang ini sebelum ganti ya, dan itu sangat oke. Jadi kalau misalnya kalian masih beranggapan bahwa iPhone baterainya sangat kecil, tapi nyatanya performanya juga ternyata bagus, bisa membackup semua kegiatan atau kebutuhan kita di sini. Dan untuk stabilitas OS-nya, karena ini sudah berada di iOS 15.1 ya tepatnya. Nanti yang 15.2 sih kayaknya masih menunggu lagi. Mungkin bulan depan atau akhir bulan ini. Untuk sejauh ini tidak ada bug ataupun hal-hal yang menyebalkan ya. Dan dari sekian banyak aplikasi, ini masih tersedia 33 GB ya untuk storage-nya, jadi tidak ada masalah meskipun saya menggunakannya 64 GB. Dan kalau kalian butuh storage yang lebih tinggi lagi atau lebih banyak ya tinggal langganan iCloud-nya aja. Ini bisa nyampe macam-macam sih di sini. Kalian bisa pilih langganannya mau berapa bulan atau berapa giga gitu tambahannya, bisa nyampe 10 atau 50 giga. Tapi bulanan ya harganya kalau nggak salah 15.000 per bulan. Kalau kalian nggak penting-penting banget ya nggak usah lah ya. Dan sisanya untuk kamera nih, saya tadi sempat rekam beberapa ya menggunakan 4K, ternyata ya gambarnya sejernih ini. Masih jadi juara ya sampai saat ini untuk iPhone dibandingkan beberapa HP Android yang harganya mungkin setara ini. Saya coba kemarin dengan Pixel 3 atau 3a, untuk videonya ini tetap masih juara. Cuman untuk foto ya apa adanya banget sih di sini. Gak begitu terlalu istimewa lah ya. Oke teman-teman, itu mungkin share-nya ya untuk penggunaan iPhone beberapa minggu ini. Sejauh ini sih normal-normal saja, dan unit iPhone 8 ini menurut saya yang paling worth it untuk harganya dan juga performanya dibandingkan dengan mungkin generasi sebelumnya. Dan kalau generasi setelah ini ya harganya masih di atas 4 jutaan ya. Tapi kalau kalian punya uang itu mungkin bukan masalah, tapi bagi yang masih ngirit-ngirit budget ini paling worth it. Diajak buat ngegame oke, buat sosial media oke, buat kerja oke, jadi all around banget lah, nggak ada masalah. Di sisi stabilitas software juga sangat-sangat seamless buat perpindahan aplikasi, nggak ada masalah. Kalian mau Instagraman, mau buka tab aplikasi sebanyak apapun nggak akan nge-lag ya. Di sini jarang banget nge-lag. Ini bahkan Mobile Legends nih, saya main game dari kemarin ini masih ada di sini. Jadi tidak nge-close secara paksa ya. Cuman kalau dibuka, karena ini nggak saya aktifkan segarkan di latar belakang, ini kalau dibuka dia harus reload lagi. Nah kalau nggak mau reload ya tinggal diatur aja supaya aplikasi yang kalian sering buka itu nggak usah reload ketika dibuka. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton, semoga info ini tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala link pembelian aksesoris yang pernah saya coba itu bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Mulai charger power delivery, terus charger iPhone, terus power bank yang support power delivery, dan beberapa HP yang mungkin budget tapi performanya tinggi yang pernah saya beli. Intinya saya pernah coba di toko tersebut, pernah beli di toko tersebut. Setidaknya itu cukup recommended lah dibandingkan toko yang tidak memberikan garansi ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.